Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keislaman yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sampai pada pembatal yang ke-6. Jadi pembatal-pembatal keislaman atau kufur akbar atau syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tetapi tidaklah otomatis orang yang melakukan kufur akbar tidaklah otomatis langsung kafir. Tidak. Karena apa? Karena mungkin ada penghalang. Entah itu kebodohan atau tidak sengaja dan lain sebagainya. Itu sudah pernah kita terangkan. Kita di sini fokus membahas bahwa perbuatan atau keyakinan yang kita sebutkan di sini bersifat kufur akbar atau syirkun akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yang bisa membuat seseorang murtad. Saya baca yang ke-6. Man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafara. Barang siapa yang menghina, mengolok-olok sesuatu dari ajaran Nabi Muhammad atau pahala yang ada dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, atau hukuman entah dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya, menghina sesuatu yang datangnya dari Rasul, entah itu bersifat pahala, menghina pahala yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau menghina hukuman yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kata Syekh, kafir. Dia telah terjatuh ke dalam kekufuran yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas membenci salah satu dari ajaran Islam, membenci itu letaknya di hati, bisa ketahuan lewat ucapan dan tulisan. Tetapi kalau di sini menghina di sini letaknya bukan di hati, bisa di mulut, bisa di tangan, bisa di kaki. Walaupun keyakinannya betul, walaupun dia tidak meyakini apa yang dia katakan, tetapi kalau dia menghina sesuatu yang jelas ini ajaran Islam, dia tahu ini ajaran Islam, dia tahu ini ajaran Al-Quran, dia tahu ini ajaran Sunnah, jelas menghina, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Bahkan kekufuran menghina ini kekufuran yang termasuk kekufuran yang paling tinggi. Yang seharusnya seorang Muslim mentakzim, mengagungkan Allah, mengagungkan ajarannya Allah, mengagungkan Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad, tapi dia menghina. Di sini mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau dia menghina sesuatu ajaran Islam, tapi dia tidak tahu kalau itu ajaran Islam? Ya, kalau tidak tahu, maka tidak kita katakan kufur akbar. Mungkin ada orang yang baru masuk Islam, kemudian menghina salah satu dari ajaran Islam, dia nggak tahu kalau itu ajaran Islam. Maka kita maklumi, tapi kita nasihati. Ya. Atau mungkin seseorang tinggal di pelosok yang jauh, tidak pernah sampai padanya ilmu, kemudian menghina satu ajaran Islam. Tapi dia nggak tahu kalau itu ajaran Islam. Maka tidak kita katakan, kita tidak menghukuminya sebagai orang kafir. Ya. Ini. Apa dalilnya? Ini dalilnya ayat, ini kita ya dalilnya. Ketika perang Tabuk, ada beberapa umat Islam berkumpul karena capek kemudian berkumpul. Mereka Muslim. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan,
Mar'ain laqurra'ina haula arghabu butunan wala akdhabu al-sunan wal ajban indal liqa. Salah satu di antara mereka, maka kami tidak pernah melihat para qurra, orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Mereka ini, yaitu Rasul dan para sahabat, orang yang paling dusta ketika berbicara, paling memperhatikan perut, dan paling pengecut ketika bertempur. Rasulullah dan para sahabat dihina dengan 3 hinaan ini. Ya. Hanya mementingkan perut, berdusta, bahkan pendusta, pengecut ketika bertempur. Ini 3 hinaan. Kemudian setelah itu ada salah satu sahabat mendengar hinaan ini. Langsung sahabat ini pergi ke Nabi, ternyata sudah turun Al-Quran. Siapa sahabat ini? Auf bin Malik. Ternyata sudah turun ayat Al-Quran yang isinya bahwa mereka telah kafir. Ini. Turun ayat Al-Quran, Allah mengatakan, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, apakah kalian menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, menghina Rasulnya? Jangan minta maaf lagi. Jangan cari-cari alasan lagi. Qad kafartum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Di sini Allah mengatakan kalian telah kafir, padahal yang ngomong hanya satu orang. Tetapi Allah mengatakan kafartum. Kenapa? Karena yang lain ikut duduk, senyum-senyum, tidak ada pengingkaran. Maka ketika mereka tidak mengingkari kemungkaran, maka mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dikafirkan. Yang selamat satu, Auf bin Malik. Karena mengingkari perbuatan mereka kemudian melaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penting sekali. Ya. Kemudian poin kedua, mereka orang yang berbicara ini tidak tahu kalau penghinaan itu akan menyebabkan kufur. Tapi tetap Allah mengkafirkan mereka. Yang penting mereka tahu bahwa perbuatan itu jelek. Cukup, walaupun mereka tidak tahu itu akan mengantarkan ke kekufuran. Ya. Mereka tidak tahu kalau akibat dari ucapan mereka akan mengakibatkan mereka kufur. Tidak peduli. Yang penting mereka tahu kalau itu tidak baik. Sebagaimana pernah para sahabat, ada sahabat yang berjima ketika di siang hari Ramadan, dia tahu kalau perbuatan itu tidak boleh, tapi tidak tahu bahwa hukumannya berat, yaitu bayar kafarah, memerdekakan budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa memberi 60 fakir miskin, hukumannya berat. Ya, jadi sahabat ini tahu bahwa berjima pada siang Ramadan itu tidak boleh, cukup untuk memberikan hukuman yang berat yang datang dari Allah atau Rasulullah SAW. Sama seperti dalam ayat ini. Di sini yang berbicara tidak tahu kalau itu akan mengakibatkan kufur akbar, akan mengakibatkan mereka menjadi kafir. Tapi yang penting mereka tahu itu tidak baik. Ya, itu poin kedua. Kemudian poin yang penting tadi jangan dilupakan bahwa terjadi kemungkaran, maka kita harus mengingkari dengan tangan atau kekuatan. Kalau tidak bisa maka dengan lisan. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Dan ingkari kemungkaran dengan hati itu harus meninggalkan tempat terjadinya maksiat. Kalau tidak meninggalkan atau bahkan senyum-senyum imbrung, maka tidak dikatakan mengingkari kemungkaran dengan hati. Ya, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yaru 'alaihal khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan duduk, kata Nabi, jangan duduk di suatu majelis yang di situ diedarkan khamr. Nabi mengatakan jangan duduk. Karena jangan duduk itu salah satu bentuk pengingkaran dengan hati. Ya. Tetapi kalau memang mampu mengingkari dengan kekuatan, ya harus wajib. Ya. Kalau nggak bisa, karena nggak punya kekuatan,
maka dengan lisan. Kalau nggak bisa, karena dikhawatirkan dengan kuat akan memukul, akan menyakiti dan lain sebagainya, maka dengan hati. Nah, pengingkaran dengan hati itu tidak ada udur, semua bisa karena letaknya di hati. Dan pengingkaran dengan hati harus nampak di wajah atau meninggalkan tempat yang di situ terjadi maksiat. Kemudian poin yang terpenting lagi di sini, mereka hanya bermain-main, mereka bercanda, tidak sungguhan. Dan itu dibetulkan oleh Al-Quran. Kalau sikap mereka itu hanya bercanda. Tetapi mengatakan, ya, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya mereka, mereka akan mengatakan kami hanya bercanda, main-main. Betul, Allah mengatakan, Allah mengakui mereka bercanda, bermain-main. Tetapi tetap dikafirkan oleh Allah dengan jelas dan tegas. Allah katakan, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Jadi dalam urusan agama tidak boleh mempermainkan, menghina, maksudnya menghina salah satu ajaran Islam walaupun dalam bentuk main-main. Tidak boleh. Ya. Menghina, mencela, walaupun tidak sungguhan, walaupun main-main. Itu tidak dibolehkan. Ya. Ini inna makuna nakutu wal ab, kami hanya bercanda dan bermain-main. Iya. Kemudian poin berikutnya, ingat, di sini Allah mengatakan kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi sebelumnya mereka muslim, tapi hanya karena mereka menghina Rasulullah dan para sahabat, maka mereka kafir. Ya. Syekh tadi, dan ini kesepakatan para ulama, ijma'ul ulama, tidak ada perselisihan antara ulama akan hal ini. Menghina, dikatakan oleh Syekh, menghina pahala atau iming-iming dari Allah dan Rasulullah, atau menghina salah satu hukuman yang datangnya dari Allah dan Rasul, atau menghina ajaran Islam yang sifatnya jelas dan gamblang, itu kufur akbar, karena tidak menghargai, tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah dan tidak mengagungkan Rasulullah. Menghina ajaran Allah berarti menghina Allah. Menghina ajaran Nabi Muhammad berarti menghina Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, wajib kita mengagungkan Allah dan mengagungkan syariatnya Allah. Makanya orang-orang Yahudi dikafirkan oleh Allah karena beberapa sebab. Salah satunya dalam Al-Quran, yadullahi maglulah. Orang Yahudi mengatakan tangannya Allah terbelenggu. Maksudnya bakhil. Uhullat aidihim walu'inu bima qalu. Justru tangan mereka yang terbelenggu. Makanya kita lihat orang yang bakhil itu adalah orang Yahudi. Al-Quran mengatakan seperti itu. Uhullat aidihim, tangan mereka yang terbelenggu. Tidak mau menginfakkan harta. Walu'inu, dan mereka dilaknat. Nah, atas apa yang mereka katakan. Orang itu juga mengatakan innallaha fakir. Allah itu fakir, wa nahnu agniya, kami orang-orang kaya. Menghina Allah. Orang Kristen menghina Allah. Allah punya anak. Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu ya Al-Masih, ya Isa ibnu Maryam. Nah, ini menghina Allah Subhanahu. Jadi menghina itu letaknya di mulut atau di tangan atau di kaki. Walaupun hatinya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya, walaupun hatinya beriman, tapi kalau dia menghina, maka ini kufur akbar. Ya. Jadi kekufuran di sini sifatnya perbuatan, entah ucapan atau tangan. Bisa nggak tangan menghina? Bisa, lewat isyarat. Kaki bisa nggak? Bisa. Ya, tapi yang paling sering adalah lisan. Ya. Juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa menghina Nabi Muhammad
menghina salah satu ajarannya Nabi Muhammad ini juga kufur akbar. Jadi Nabi Muhammad itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dengan adab yang tinggi. Ketika memanggil Nabi Muhammad tidak boleh dengan namanya, nggak boleh. Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Jadi harus dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tetapi kalau bentuknya khobar dalam mereka mengkabarkan boleh. Muhammad Rasulullah. Dalam Al-Qur'an ada wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak salah satu orang di antara kalian. Itu bentuknya khobar. Tapi kalau bentuknya memanggil harus disertai ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jadi ini adab yang sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian juga kita bisa mengambil pelajaran wajib menggunakan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan ucapan biasa, itu ucapannya Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Jadi tidak boleh Al-Quran dilempar. Ini berbahaya. Berbahaya sekali. Bahkan para ulama memfatwakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bagaimana hukum memegang Al-Quran dengan tangan kiri? Syekh mengatakan tidak boleh. Kita lihat hadis-hadis Nabi, tangan kiri itu digunakan untuk sesuatu yang kotor. Kenapa kamu memegang Al-Quran dengan tangan kiri? Ya. Syekh mengatakan tidak boleh. Juga kita bisa mengambil pelajaran, wajib mengagungkan dan memuliakan sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Tapi yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, ya. Jadi setelah terjadi kejadian tadi itu, kemudian salah satu orang yang sudah dikafirkan oleh Allah tadi datang ke Nabi, minta maaf, memberikan udur-udur, tapi tetap Rasulullah hanya membacakan ayat qad kafartum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Pertanyaan, apakah Rasulullah menghukum mereka? Para ulama mengatakan kemungkinan mereka setelah itu bertobat. Kalau sudah bertobat, maka dimaafkan. Tapi yang jelas hukum kafir sudah mengenai mereka dulu. Ya, hukum kafir sudah mengenai mereka. Tapi setelah itu bertobat, maka Allah Maha penerima taubat. Tapi kalau nggak bertobat, maka dihukum bunuh. Ya, karena hukuman dalam Islam, hukum murtad, melakukan salah satu pembatal keislaman, itu hukum bunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agama atau murtad, maka bunuhlah. Siapa yang membunuh? Ya tentunya penguasa. Bukan setiap orang. Ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau menghina ulama? Kalau menghina ulama, ini perlu diperinci. Menghina ulama, kalau menghina karena ulama ini mempunyai misalkan sesuatu yang nggak baik, ya tidak masuk ke sini. Tapi kalau menghina para ulama karena ulama ini membawa ilmu dari Nabi, membawa ilmu dari Al-Quran, berarti menghina Al-Quran dan As-Sunnah di sini. Tapi kalau menghina ulama, ya seperti pada zaman sekarang antar kelompok saling menghina, ya tidak kita katakan itu kufur akbar, tidak, tidak. Ya, kenapa? Karena ya yang terjadi itu dalam rangka menghina Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mungkin menghina pendapatnya ulama yang tidak sesuai dengan seleranya dia, mungkin seperti itu. Tidak kita katakan itu kufur akbar, tidak. Tapi yang kita katakan kufur akbar jika menghina para ulama karena ulama membawa ilmu dari Nabi, karena ulama membawa ilmu dari Al-Quran, nah, di sini bisa bersifat kufur akbar. Ya, yang paling sering menghina itu biasanya menghina seperti yang kita katakan kemarin dalam masalah hijab, ya, menghina dalam masalah warisan. Warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, itu dihina. Katanya nggak, hukum yang nggak cocok, nggak sesuai dengan zaman.
itu kufur. Atau menghina salah satu hukuman Islam yang sering dilakukan orang-orang sekuler seperti itu. Menghina hukum rajam, menghina hukum cambuk bagi pezina yang belum menikah. Jadi menghina salah satu ajaran Islam yang jelas dan gamblang. Walaupun ajaran Islam tadi hukumnya sunnah atau wajib, yang penting itu ajaran Islam. Dan dia tahu itu ajaran Islam. Ya, misalkan menghina puasa Senin Kemis. Kalau yang kemarin kita kasih contoh, membenci salah satu syariat Nabi. Entah hukumnya wajib atau sunnah, nggak peduli. Sama seperti di sini. Kalau di sini sekarang menghina salah satu ajaran Islam yang jelas, entah hukumnya sunnah atau wajib. Tidak peduli. Ya, jelas puasa Senin Kemis itu syariatnya Nabi. Kemudian menghina puasa ini. Menghina, sifati dengan sifat yang jelek. Ya, itu kufur akbar. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu goblok. Semakin panjang jenggotnya, maka semakin goblok. Itu seorang tokoh yang ngomong. Ini berbahaya. Bisa sampai kepada kufur akbar. Ini berbahaya sekali. Juga termasuk menghina di sini yang sering, dan ini kalau yang pertemuan dulu itu membenci syariat, salah satu dari syariat Islam, tapi kalau di sini menghina. Ya, jadi harus dibedakan ya, membenci dan menghina. Kalau membenci letaknya di hati, kalau menghina letaknya di anggota tubuh. Menghina para sahabat, para ulama sepakat, siapa yang menghina kebanyakan para sahabat, maka dia kafir. Ya, menghina kebanyakan para sahabat. Kenapa? Karena berarti dia telah mendustakan dan menolak Al-Quran, mendustakan dan menolak hadis Nabi, mendustakan dan menolak ijma ulama. Ya, Al-Quran jelas, sangat memuji para sahabat. Sunnah jelas, ijma ulama jelas. Pertanyaan, bagaimana kalau menghina satu atau dua sahabat? Jawabannya tidak, bukan kufur akbar. Cukup kita katakan fiskun, kemaksiatan. Tapi tidak sampai kepada derajat kufur, tidak. Ya, yang dikatakan para ulama bahwa ijma ulama telah sepakat itu adalah jika menghina kebanyakan para sahabat. Kalau kebanyakan para sahabat itu dihina orang-orang yang jelek, berarti ajaran yang mereka bawa juga jelek. Karena para sahabat telah yang membawa ajaran Islam dari Nabi menuju ke kita. Perantaranya adalah para sahabat. Kalau perantaranya orang-orang yang jelek tidak bisa diamanahi, maka ajarannya juga salah berarti. Wah, ini berarti bahaya sekali ucapan mereka. Ya, mungkin ada pertanyaan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan di Sambi. Assalamualaikum Pak Ustadz, pengen nanya ini. Yeah. Gini Pak Ustadz, sekarang itu kan banyak perkawinan ya antar umat yang berbeda agama. Katakanlah sang suami, calon suami agamanya Islam, sementara calon istri lain agama. Tapi pada saat pernikahan itu si calon istri itu mengucapkan syahadat masuk Islam, ya, sehingga pernikahannya itu masuk ke pernikahan Islam atau masuk ke kantor perusahaan agama KUA. Tapi setelah pernikahan, ya, si suami menjalankan syariat Islam, ya, si istri kembali ke agama semula. Nah itu
apakah itu termasuk penghinaan ajaran Nabi Muhammad dan gimana sikapnya sang suami? Terima kasih, Tat. Oh ya. Nah, jadi di sini si istri masuk Islam, kemudian murtad, pindah agama. Ini istilahnya murtad. Kalau murtad maka haram bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan perempuan murtad. Tidak, haram. Jelas harus dipisah. Tetapi yang boleh, dulu pernah kita terangkan, kalau seorang muslim, laki-laki muslim menikah dengan wanita yang memang secara asal dari kecil dia Kristen atau Yahudi, itu boleh. Secara hukum boleh. Tetapi kalau permasalahan yang baru ditanyakan ini beda lagi, perempuan murtad ya sudah masuk Islam pindah ke Kristen. Nah, itu tidak dikatakan ahlul kitab. Tidak. Ya, dulu pernah kita terangkan bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Kristen atau Yahudi. Ya. Walaupun ini bukan ya kita menasihati seperti itu, tetapi ini menunjukkan Islam itu selalu memberikan solusi dalam beberapa keadaan, beberapa tempat. Kadang kita sulit untuk mendapati seorang muslimah, maka Islam memberikan solusi. Ya, jadi intinya si perempuan ini sudah menjadi perempuan yang murtad, maka tidak halal pernikahan. Ya, kalau sampai diteruskan, maka bisa terkena hukum zina. Ya, kalau si laki-laki sudah kita nasihati bahwasanya itu haram, nggak boleh diteruskan karena istrimu murtad, maka kalau ngeyel, maka berarti telah berbuat perzinaan yang terus-menerus. Karena dia menolak ilmu. Sudah diterangkan bahwa pernikahannya tidak sah, kok malah ngeyel. Ya, ya tidak katakan menghina, ya tidak. Kalau sing perempuannya murtad jelas, si laki-lakinya kalau ngeyel ya dosa gitu aja. Telah berbuat perzinaan. Berarti sang suami itu wajib menceraikan ya, Tat ya? Iya, wajib. Bahkan istilahnya bukan cerai, fasakh saja istilahnya. Ya, bukan cerai. Misalkan tidak ada lafaz cerai, sah. Fasakh ini sah. Kenapa? Karena itu sudah secara otomatis. Tidak perlu ada kata-kata saya tolak kamu, itu sudah otomatis cerai. Kenapa? Karena istri sudah menjadi perempuan yang murtad. Jadi lebih tepatnya tidak dinamakan cerai, tidak. Tapi fasakh, hapus pernikahan itu dengan otomatis. Ya, kalau masih meneruskan, ya silahkan tanggung dosanya. Berarti secara agama Islam itu memang sudah bukan suami istri lagi, begitu Tat ya? Ya, sejak si perempuan ini kafir atau kembali ke Kristen, maka saat itu juga sudah bukan istrinya lagi. Sejak saat itu kalau misalkan salah satu mati tidak ada saling mewarisi. Ya, tidak ada saling mewarisi karena secara otomatis sudah bukan suami istri sejak terjadinya kemurtatan. Monggo yang mau menambahkan juga boleh. Pak Muslim cukup? Ada lagi Pak Muslim? Atau yang lain silakan. Cukup, Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Monggo yang lain kalau masih ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Monggo, masih ada Pak? Pak tidak? Mungkin besok masuk sekolah. Seakan. Mungkin dilanjut. Pak Ustadz, silakan. Ya, jadi ini pembahasannya kalau untuk pembatal yang ke-6 ini sudah selesai. Saya kira cukup ya. Jadi intinya ya kalau kita tambah ya intinya
atau faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini tadi sudah kita sebutkan, mengagungkan, menghormati Al-Quran, menghormati sunnah, ya. Makanya di adab-adab ya, adab-adab dalam membaca Al-Quran itu ada ya. Atau adab-adab menaruh Al-Quran itu juga diperhitungkan, tapi pembahasannya bukan masalah kufur atau tidak, cuma adab. Ya, adab Al-Quran harus diagungkan, bahkan jumhur ulama mengatakan tidak boleh memegang Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Jumhur dalam madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan lain-lain memegang Al-Quran harus dengan wudu. Nah, ini semua dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap kitab suci Al-Quran ini sama seperti buku-buku lain. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita juga bisa mengambil pelajaran, hendaknya kita menjaga lisan kita dari merendahkan dan melecehkan para ulama, karena para ulama itu pewaris para nabi tidak pernah mewarisi harta. Nabi Muhammad pun meninggal tidak ada harta warisan sedikit pun. Tidak ada harta warisan sedikit pun. Jadi seluruh istri-istrinya tidak akan pernah mendapatkan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para nabi mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, kata Nabi, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Tidak apa-apa. Kita juga bisa mengambil pelajaran juga bahwa kekufuran bisa terjadi karena lisan, karena keyakinan, atau karena perbuatan. Sebagaimana iman. Iman itu kadang dengan keyakinan, kadang dengan lisan, kadang dengan amal perbuatan. Sama, kekufuran pun bisa terjadi dengan salah satu dari tiga hal ini. Terus lagi menghina salah satu ajaran Islam yang sifatnya jelas dan gamblang dalam rangka agar orang-orang tertawa. Ini juga bahaya. Menghina ya, pembahasan kita menghina ya. Menghina, mengolok-olok salah satu ajaran Islam yang jelas dan gamblang supaya orang tertawa. Nah, ini juga mungkin banyak terjadi. Banyak terjadi. Oke, saya kira pembahasannya cukup. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, ya bisa kita cukupkan. Oke, silakan. Pembahasan untuk pembatal yang ke-6 sudah selesai. Sekarang kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Masih ada waktu cukup panjang kita. Silakan, mungkin ada masalah-masalah terkini atau masalah yang dialami di rumah, di komunitasnya atau sebagainya. Ya. Assalamualaikum Ustadz Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siapa ini? Pak Edi. Edi. Oh, Ah, Pak Edi. ya Silakan, ini Pak Edi. pengalaman sehari-hari aja terkait eh, apa barusan dikatakan bahwa mengolok-ngolok sesuatu yang sudah pasti benar dalam supaya orang lain tertawa itu termasuk membatalkan ya. Iya. Nah, yang seringkali kita dengar itu maksudnya bercanda gitu ya. Jadi misalnya mau Jumatan ngajak teman-temannya gitu, ayo Jumatan, datang paling awal supaya dapat onta gitu kan.
Nanti kalau belakangan nanti cuma dapat telur ayam gitu kan di soft belakang gitu. Nah, kayak gitu. Itu apakah termasuk mengolok-olok ya? Atau gimana ya? Itu Definisi mengolok-oloknya dari sisi mana itu ya? sebenarnya bukan bukan bermaksud ngolok-ngolok ya, tapi Bukan itu. gurauan gitu ya. Ah, ah. Cuma Ah, gurauan ada yang pantas, tidak pantas. Tetapi kalau kita naik derajat, apakah itu sebagai bentuk penghinaan atau mengolok-olok, saya belum bisa memahami. Tanya di mana? Ya silahkan diterangkan. oh, Ya, enggak. tanya di mana? Ya, jadi menganalogikan bahwa kalau soft paling depan dapat onta, yang di tengah dapat kambing, yang paling belakang dapat ayam gitu loh. Sedangkan kambing dan ayam itu kan tidak ada di hadis gitu. Yang ada di hadis itu cuma onta gitu loh. Apakah mengolok-olok Ya, itu eh, adanya di dalam hati, niatnya seseorang itu, ataukah dalam bentuk perkataan seperti itu sudah masuk kategori ngolok-ngolok juga gitu loh? ya, yang kita maksud dari pembatal ini adalah menghina. Menghina itu letaknya di mulut atau di tangan atau di kaki, walaupun keyakinannya betul, walaupun secara hati dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Cukup ini pembatal keislaman. Tapi ingat, mengolok-olok. Karena tidak setiap yang sifatnya gurauan terhadap agama tidak semuanya kita katakan itu mengolok-olok agama. Kadang ada bercanda walaupun itu berhubungan dengan agama, tapi sifatnya bukan mengolok-olok agama. Ya, jadi perlu diperinci perkataan yang mana. Apakah bisa kita masukkan mengolok-olok atau sekedar bercanda yang berhubungan dengan agama. Nah, jadi saya Iya, tidak bisa memahami secara menyeluruh. Nah, jadi perlu iya, diperinci. iya, iya. Oke, terima kasih Ustaz. Oke. Ya karena saya juga paham juga. Kadang banyak di antara kita bercanda terhadap beberapa eh, hadis, tapi sifatnya tidak menghina. Sifatnya tidak menghina itu yang beberapa yang saya dengar itu tidak menghina. Ya tapi mungkin kurang pantas, kurang pas, ya Iya, mungkin kurang pas. Gitu. iya, terima kasih. Satu lagi, Tat. Mungkin kalau masih ada waktu, saya mau nanya ini. Ya, Silakan, ya. Pak Muslim. Iya, Silakan. gini. Seumpama ada orang debat ya, antara orang Islam, katakanlah sama orang Kristen. Nah, orang Islam ini, katakanlah mengolok-olok atau menjelek-jelekan agama Kristen. Ah, lu punya agama kok disalib dan itu telanjang. Itu hukumnya gimana, Tat? Kalau kita ngolok-ngolok atau merendahkan agama orang lain itu, Tat? Makasih, Tat. Kalau yang dipraktekkan Rasulullah SAW atau yang ada dalam Al-Quran itu menerangkan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi tetap kita harus menerangkan mana yang batil, bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua kita terangkan apa adanya yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bentuknya bukan bentuk mengolok-olok, bentuknya kenapa? Bentuknya kok tidak mengolok-olok? Supaya mereka lebih dekat untuk menerima kebenaran. Jadi Rasulullah juga menyalahkan mereka. Iya, jelas. Rasulullah menyalahkan orang Kristen yang memiliki akidah ini dan ini. Bahkan mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Al-Qur'an. Tetapi jangan dengan celotehan yang mana itu justru akan membuat mereka lari. Kenapa? Ada kaidah. Kebenaran itu sesuatu yang berat. Maka beratnya kebenaran itu jangan kamu tambah dengan jeleknya penyampaianmu. Sudah menerima kebenaran itu sulit, masih ditambah dengan jeleknya penyampaian kita. Maka semakin mereka jauh dari Islam. Maka tetap kebenaran kita terangkan, kebatilan kita terangkan, tetapi dengan uslub cara yang baik. Seperti dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dengan cara atau bahasa yang mengolok-olok, tidak seperti itu. Ya. Jadi
semua. Kalau kita lihat Al-Quran dan As-Sunnah dengan tegas. Ya, Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang benar hanya Islam. Kemudian Al-Quran juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Ini tegas. Ya. Ya, kemudian adapun masalah secara terperinci kita bisa mendebat mereka secara terperinci, mematahkan hujah-hujah mereka secara terperinci dengan adab yang baik, asalkan seperti Rasulullah membantah mereka dengan adab. Kita bisa mengambil pelajaran dari debatnya para ulama, Dr. Zakir Naik dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menampakkan keunggulan Islam dari agama lain. Bahkan satu saja ya, orang kafir yang berpendidikan tahu dalam Islam itu ada ilmu sanad. Ilmu sanad itu adalah di mana hadis itu harus jelas dari siapa sampai Nabi. Itu satu persatu rawi itu harus diteliti secara jelimet. Ya, tanggal lahir, meninggalnya, tinggal daerah mana, hafalannya bagaimana, komentar ulama, komentar tetangganya bagaimana, itu satu persatu rawi diteliti. Itu hanya ada dalam Islam ini. Dan tidak ada. Orang kafir yang jujur mengetahui bahwa dalam Islam ada ilmu sanad, itu mereka masuk Islam. Itu berarti menunjukkan keotentikan agama Islam ini. Tidak ada satu ucapan pun yang sembarangan, yang bisa diterima tanpa diteliti dulu. Ya, jadi maksudnya ini hanya contoh saja, masih banyak celah-celah. Kita bisa mendebat mereka dari namanya ijaz. Ijaz itu mukjizat-mukjizat Al-Quran, penemuan-penemuan ilmiah dari Al-Quran yang sudah ditemukan pada zaman sekarang. Ya. Oke, itu agak saya perlebar, nggak apa-apa ya. Oke, monggo. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya nih. Kalau mengenai menghina ya, menghina ini apakah berlaku juga untuk menghina personal? Biasanya ini banyak nih, terutama di sosial media ya, antara faksi satu dengan yang lain saling saling apa? Memang kan ada perbedaan ya, ada perbedaan, tetapi sampai main personal, yang misalnya Ustadz yang di golongan A itu digambarkan dikasih tanduk dan sebagainya, yang B juga dibalas dengan sebagainya itu. Jadi lebih menghina personal. Dia seorang ustadz yang dimuliakan di kelompoknya, tapi dihinakan oleh kelompok yang lain. Nah, apakah itu bisa termasuk menghinakan eh, yang dijelaskan ustadz tadi? Oh ya. Jadi yang kita jelaskan itu menghina Rasulullah atau menghina Allah atau menghina ajaran dari Rasulullah atau menghina ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bersifat kufur akbar atau pembatal keislaman. Tetapi kalau menghina ustadz ataupun ustadz baik kemudian dihina, itu yang saya ketahui dia menghina bukan dalam rangka menghina ajaran Allah, bukan dalam rangka menghina sunnah Nabi, bukan. Tapi ya dalam rangka karena ustadz ini menurut dia salah atau menurut dia berlebihan atau menurut dia apa dan apa, tidak kita katakan menghina Islam, tidak. Ya cukup kita katakan tidak beradab. Cukup kita katakan seperti itu. Melakukan perbuatan yang tidak beradab karena menghina ustadz atau menghina ulama. Kalau menghina orang biasa saja itu tidak baik, apalagi menghina ulama. Lebih jelek lagi. Ya. Ini saya bicara secara umum ya. Secara umum, niatnya yang ada di medsos ini, niatnya bukan dalam rangka menghina ajaran Islam, bukan. Oke. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya, bukan menghina apa
keyakinannya kan, takutnya nih keyakinannya begini berbeda dengan dia, diserang keyakinannya plus personalnya. Mudah-mudahan cuma personalnya gitu ya, bukan Ya. keyakinan Ya, dari coba yang beda dengan misalkan gini kelompok. ya. Misalkan ahlu sunnah, seluruh yang saya ketahui para ulama di Mekah dan Madinah, saya meyakini bahwa Allah berada di atas. Allah berada di atas arsy, atau Allah berada di atas langit. Ini saya yakin, ini keyakinan saya, keyakinan ahlu sunnah. Ada di seberang sana, saudara kita, mereka meyakini, mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan terus, kiri juga enggak, depan belakang semuanya tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka meyakini seperti itu, yang dinamakan dengan akidah Asy'ariyah. Kemudian mereka menghina ulama, menghina kita atau menghina ulama yang kita jadikan rujukan. Karena apa? Dia menghina ulama kita karena dia menganggap kalau dia itu betul sedangkan saya salah. Ini tidak kita katakan menghina agama, tidak. Tidak. Kenapa? Karena memang ilmu yang telah sampai kepada dia itu bahwasanya akidah dia itu betul. Dia meyakini akidahnya dia itu betul. Ya. Sehingga dia menghina kita. Ya, maka kita tidak masukkan itu ke dalam pembatal keislaman, tidak. Ya. Tidak kita. Kenapa? Karena dia punya udzur. Ya. Belum sampai ilmu kepadanya atau dia mempunyai hujah-hujah juga. Kita mengakui yang mengatakan seperti itu juga ulama, kita juga menghormati. Tapi tetap kita katakan salah. Yang betul adalah Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy juga betul, Allah berada di atas tanpa harus kita bayangkan atau kita serupakan dengan makhluk, tanpa kita membuat bagaimana tidak, tanpa itu keyakinan ahlus. Tetapi kita tidak bisa langsung menghujat mereka yang berbeda dengan kita dalam hal ini. Ya, kita tidak. Kenapa? Karena mereka juga punya hujah dalam hal ini. Walaupun hujah mereka lemah, tapi saya tetap mengkalkulasi mereka punya hujah. Bukan atas dasar hawa nafsu. Ya, akidah Asy'ariyah bukan atas dasar hawa nafsu, tetapi atas dasar belajar. Cuma belum sampai ilmunya seperti kita sampai atau ahlu sunnah sampai. Ya, jadi ada dalam beberapa permasalahan, ya dalam akidah pun terjadi perselisihan. Tapi kita tidak menghujat, cukup kita katakan ini yang hak, ini yang salah, gitu aja. Cukup tanpa kita menghujat mereka yang berbeda dengan kita. Kecuali kalau perbedaan itu sifatnya sangat prinsip sekali. Perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah, kita memuliakan sahabat, mereka mengkafirkan sahabat. Ini perbedaan yang sifatnya antara iman dan kufur, antara Islam dan syirik. Ini beda lagi. Jadi kita akan mengkalkulasi perbedaan ini. Apakah perbedaan ini sampai derajat kufur atau sampai derajat sesat atau cukup kita katakan ini suatu kesalahan? Ya. Jadi kita tetap berusaha untuk adil, tapi sikap adil kita harus tegas bahwasanya ini hak dan ini salah, tapi toleran tetap selama permasalahan tadi, permasalahan atau perselisihan di antara ahlu sunnah wal jamaah. Seperti di sana di Arab sana, Syekh Abdul Aziz bin Bas itu guru-guru dari Mesir, akidahnya beberapa permasalahan berbeda dengan Syekh bin Bas, tapi mereka tetap disuruh aja ngajar, suruh ngajar masalah-masalah yang lain tidak ada masalah, bisa bersatu, bisa bersatu. Ya, tapi tentunya yang berakidah Asy'ariyah ya tidak disuruh ngajar akidah, ya tidak, tentunya kan ngajar ilmu yang lain. Ya, jadi bisa bersatu. Tapi yang menjadi masalah pada zaman sekarang karena ya kurangnya ilmu, yang kita kedepankannya hujatan. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan yang lain, terakhir satu lagi kalau ada. Pak Edi masih ada? Pak Danang ini baru datang. Pak Danang Salim.
Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Kalau tidak lagi, silakan Pak Ustadz ditutup sebagai apa penutup closing statement. Nah, oke, cekap. Ya. Oke, alhamdulillah sudah kita lalui pembatal yang keenam, yaitu menghina salah satu syariat Islam. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari hal-hal yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syirik dan kufur, sehingga kita selamat dari semua hal yang dibenci Allah dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk semua, untuk Ustadz dan yang hadir semua. Link tidak berubah ya. Silakan setiap Sabtu Ahad link sama tidak berubah, tinggal masuk kalau ada waktu luang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Oke. Undur diri. Saya tutup.